Saya ingin kita bicara jujur tentang sesuatu yang seringkali kita abaikan atau bahkan tidak kita sadari, favoritism. Bukan sekadar soal disukai lebih dari yang lain, bukan cuma tentang menjadi anak emas atau karyawan kesayangan. Ini jauh lebih kompleks dan seringkali jauh lebih berbahaya. Favoritism yang saya maksud di sini adalah sebuah strategi, sebuah alat manipulasi yang sengaja diciptakan untuk membangun ketergantungan emosional. Ini adalah cara seseorang membuatmu merasa begitu spesial, begitu tak tergantikan, sehingga kamu akan sulit sekali melepaskan diri dari hubungan itu. Bahkan ketika kamu tahu hubungan itu tidak sehat, bahkan ketika kamu tahu kamu sedang dimanfaatkan. Bayangkan ini. Kamu berada dalam sebuah hubungan, entah itu pertemanan, percintaan, atau bahkan keluarga. Ada satu orang yang selalu menempatkanmu di atas segalanya. Mereka memujimu di depan orang lain, membela kamu mati-matian, dan selalu ada untukmu saat kamu butuh. Mereka membuatmu merasa seperti bintang di antara kerumunan. Perasaan itu, rasa spesial itu, adalah candu. Itu memicu dopamin di otakmu, membuatmu merasa berharga dan dicintai. Kamu mulai mengasosiasikan perasaan positif itu dengan keberadaan orang tersebut. Tanpa mereka, rasanya hampa, kosong, tidak berarti. Inilah inti dari favoritism sebagai alat manipulasi. Mereka tidak hanya menyukaimu, mereka menciptakan sebuah ilusi bahwa kamu adalah satu-satunya yang bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, atau sebaliknya, bahwa hanya mereka yang bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Mereka membangun sebuah sangkar emas yang terlihat indah dari luar, tapi di dalamnya kamu terperangkap oleh kebutuhan akan validasi dan rasa spesial yang hanya bisa mereka berikan. Mengapa banyak orang yang sulit melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat gara-gara ini? Karena favoritism ini menyerang langsung ke inti kebutuhan manusia akan pengakuan dan rasa memiliki. Ketika seseorang membuatmu merasa favorit, mereka mengisi kekosongan yang mungkin sudah ada dalam dirimu. Mereka menjadi sumber utama kebahagiaan dan harga dirimu. Dan ketika sumber itu terancam, entah karena kamu mulai melihat celah dalam perlakuan mereka atau karena ada konflik, kamu akan merasa sangat takut kehilangan. Ketakutan ini jauh lebih besar daripada keinginan untuk keluar dari hubungan yang merugikan. Kamu akan memaafkan, mengabaikan red flag, bahkan menyalahkan dirimu sendiri, hanya demi mempertahankan status favorit itu. Kamu berpikir, mungkin ini hanya salah paham, atau mereka melakukan ini karena mereka peduli padaku. Padahal, di balik semua itu, ada agenda tersembunyi, kontrol. Favoritism seringkali digunakan sebagai alat manipulasi yang sangat efektif dalam berbagai jenis hubungan. Mari kita bedah satu persatu. Di hubungan toksik, ini adalah taktik klasik. Saat satu pihak bilang, kamu beda dari yang lain, atau aku belum pernah bertemu orang seistimewa kamu, itu bukan sekadar pujian tulus. Itu adalah umpan. Mereka membedakanmu dari mantan mereka, dari teman-teman mereka, dari siapapun yang pernah ada dalam hidup mereka. Mereka menciptakan narasi bahwa kamu adalah satu-satunya yang bisa memahami mereka, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, atau satu-satunya yang layak mendapatkan cinta mereka. Ini adalah bentuk love bombing yang sangat halus, di mana kamu dibanjiri dengan perhatian dan pujian yang membuatmu merasa di puncak dunia. Kamu merasa seperti pahlawan, penyelamat, atau belahan jiwa yang sempurna. Tapi begitu kamu terikat, begitu kamu mulai bergantung pada pujian dan validasi mereka, dinamika kekuasaan akan bergeser. Mereka akan mulai menarik kembali perhatian itu sedikit demi sedikit, membuatmu merasa cemas dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali status favoritmu. Mereka mungkin akan mulai membandingkanmu dengan orang lain lagi, tapi kali ini, perbandingannya akan merendahkanmu, membuatmu merasa tidak cukup, dan memaksamu untuk terus berusaha memenuhi standar mereka yang terus berubah. Ini adalah siklus yang melelahkan, di mana kamu terus-menerus mengejar bayangan rasa spesial yang pernah mereka berikan. Di lingkaran pergaulan, favoritism juga sering muncul. Mungkin ada seseorang di kelompokmu yang selalu diperlakukan istimewa oleh pemimpin kelompok atau oleh seseorang yang punya pengaruh besar. Orang ini mungkin selalu diajak duluan ke acara-acara, selalu didengarkan pendapatnya, atau selalu mendapatkan perlakuan khusus yang tidak didapatkan anggota lain. Tujuannya, agar orang itu tetap setia, tetap berada di lingkaran itu, meskipun sering dimanfaatin.
Mereka mungkin diminta melakukan pekerjaan yang tidak adil, atau diminta merahasiakan sesuatu yang tidak etis, tapi karena mereka merasa spesial dan bagian dari inner circle, mereka akan sulit menolak. Mereka takut kehilangan status itu, takut diasingkan, takut tidak lagi menjadi bagian dari kelompok yang memberikan mereka rasa identitas dan validasi. Rasa takut ini lebih kuat daripada keinginan untuk membela diri atau menuntut perlakuan yang adil. Mereka menjadi pion yang rela dikendalikan, karena imbalannya adalah perasaan menjadi favorit yang begitu adiktif. Mereka mungkin melihat bagaimana orang lain di kelompok itu diperlakukan dengan kurang hormat, tapi mereka akan berpikir, itu tidak akan terjadi padaku karena aku berbeda. Ini adalah jebakan yang sangat licik karena membuat korban merasa aman dalam ilusi, padahal mereka sedang dimanfaatkan secara terang-terangan. Di dunia kerja, favoritisme bisa jadi racun yang merusak seluruh tim. Saat bos memberi perlakuan spesial ke satu orang, entah itu proyek-proyek menarik, promosi yang cepat, atau pujian yang berlebihan di depan umum, tujuannya seringkali bukan hanya karena orang itu memang berprestasi. Kadang, ini adalah cara untuk mengontrol yang lain. Dengan menciptakan satu anak emas, bos bisa memicu persaingan tidak sehat di antara karyawan. Yang lain akan berusaha keras untuk mendapatkan perhatian yang sama, bekerja lebih keras, bahkan mungkin saling menjatuhkan. Sementara itu, si favorit akan merasa terikat pada bos, merasa berhutang budi, dan cenderung tidak akan menentang keputusan bos, bahkan jika itu merugikan tim atau perusahaan. Mereka mungkin menjadi mata-mata, penyampai informasi, atau sekadar alat untuk menekan karyawan lain. Mereka merasa aman dalam posisi mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang digunakan sebagai alat untuk menjaga kontrol dan kekuasaan. Mereka mungkin melihat ketidakadilan yang terjadi pada rekan kerja lain, tapi mereka akan memilih untuk diam karena takut kehilangan perlakuan istimewa yang mereka nikmati. Ini menciptakan lingkungan kerja yang penuh kecurigaan, ketidakpercayaan, dan pada akhirnya produktivitas yang menurun karena energi dihabiskan untuk politik kantor, bukan untuk pekerjaan. Efek psikologis dari menjadi the favorite itu sangat kompleks dan seringkali merusak dalam jangka panjang. Awalnya, rasa percaya diri bisa meningkat drastis. Kamu merasa diakui, dihargai, dan kompeten. Ini adalah dorongan ego yang luar biasa. Kamu mungkin merasa lebih berani mengambil risiko, lebih percaya diri dalam berbicara, dan lebih termotivasi. Namun ini adalah pedang bermata dua. Rasa percaya diri ini seringkali rapuh karena dibangun di atas validasi eksternal, bukan dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai membutuhkan approval yang semakin tinggi dari orang yang membuatmu merasa favorit itu. Setiap pujian menjadi dosis yang kamu butuhkan, dan setiap kritik atau bahkan ketidakpedulian kecil bisa terasa seperti pukulan telak. Kamu mulai mengukur nilai dirimu berdasarkan seberapa favorit kamu di mata mereka. Kebutuhan akan approval ini bisa menjadi sangat besar. Kamu akan terus-menerus mencari cara untuk menyenangkan mereka, untuk mempertahankan status spesialmu. Kamu mungkin mulai mengubah dirimu, mengorbankan nilai-nilai atau keinginanmu sendiri, hanya agar tetap disukai. Kamu akan menghindari konflik, menekan pendapatmu sendiri, dan selalu berusaha menjadi versi dirimu yang paling menyenangkan bagi mereka. Ini adalah bentuk penyesuaian diri yang ekstrim, di mana identitasmu mulai terkikis demi mempertahankan perlakuan istimewa. Kamu mungkin bahkan tidak menyadari seberapa jauh kamu telah menyimpang dari dirimu yang sebenarnya, karena perasaan spesial itu begitu memabukkan. Dan inilah bagian yang paling sulit keluar dari hubungan. Meskipun sudah tahu ada manipulasi, kamu mungkin sudah melihat tanda-tanda merah, mendengar peringatan dari teman atau keluarga, atau bahkan merasakan sendiri ketidaknyamanan dan ketidakadilan. Tapi ide untuk melepaskan status favorit itu terasa menakutkan. Kamu takut kehilangan perhatian, takut tidak lagi merasa berharga, takut menghadapi kenyataan bahwa kamu mungkin telah dimanfaatkan. Ada semacam cognitive dissonance yang terjadi di dalam dirimu. Kamu tahu ada yang salah, tapi kamu juga sangat ingin percaya bahwa kamu benar-benar spesial dan dicintai. Konflik internal ini bisa sangat melelahkan dan membuatmu terjebak dalam siklus yang tidak sehat. Kamu mungkin akan terus-menerus mencari pembenaran atas tindakan mereka atau menyalahkan dirimu sendiri atas masalah yang timbul. Kamu akan mengingat semua momen indah, semua pujian, semua perlakuan istimewa, dan menggunakannya sebagai alasan untuk tetap bertahan meskipun kamu tahu itu merugikanmu. Perasaan spesial itu memang sangat kuat. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, untuk merasa dilihat, dihargai, dan unik. Dan orang-orang yang manipulatif tahu persis bagaimana memanfaatkan kebutuhan ini.
Mereka menggunakan favoritism sebagai alat untuk menjaga kontrol emosional atas dirimu. Mereka menciptakan sebuah ketergantungan, di mana kamu merasa bahwa hanya mereka yang bisa memberikanmu perasaan berharga itu. Mereka mengkondisikanmu untuk selalu mencari validasi dari mereka, untuk selalu menempatkan mereka di atas segalanya. Dan banyak dari kita tanpa sadar sedang dikondisikan. Kita tidak melihatnya sebagai manipulasi, melainkan sebagai bentuk cinta, persahabatan, atau penghargaan yang tulus. Kita percaya bahwa kita memang pantas mendapatkan perlakuan istimewa itu, dan kita tidak pernah mempertanyakan motif di baliknya. Mereka mungkin akan mengisolasi kamu dari orang lain yang bisa melihat manipulasi ini. Mereka akan meremehkan teman-temanmu, keluargamu, atau siapapun yang mencoba membuka matamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa hanya mereka yang benar-benar peduli padamu, dan bahwa orang lain hanya iri atau tidak memahami hubungan spesial yang kalian miliki. Ini adalah taktik klasik untuk memastikan bahwa kamu tidak memiliki sistem pendukung di luar mereka, sehingga kamu sepenuhnya bergantung pada mereka untuk validasi dan dukungan emosional. Semakin kamu terisolasi, semakin kuat cengkeraman mereka. Kamu akan mulai meragukan penilaianmu sendiri dan semakin percaya pada narasi yang mereka ciptakan. Proses pengkondisian ini bisa sangat halus. Mungkin dimulai dengan pujian yang tulus, kemudian berlanjut dengan perlakuan istimewa yang konsisten, dan perlahan-lahan mereka akan mulai meminta imbalan. Imbalan itu mungkin berupa kesetiaan buta, kerahasiaan, atau bahkan pengorbanan yang tidak masuk akal. Karena kamu sudah merasa begitu spesial dan berhutang budi, kamu akan sulit menolak. Kamu akan berpikir bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan hubungan yang begitu berharga. Kamu akan mengabaikan instingmu yang berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, karena suara hati itu kalah dengan euforia menjadi favorit. Penting untuk diingat bahwa tidak semua perlakuan istimewa adalah manipulasi. Ada perbedaan besar antara dihargai dan dimanipulasi. Dihargai berarti kamu diakui atas nilai dan kontribusimu yang sebenarnya, tanpa ada agenda tersembunyi. Kamu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri, dan kamu tidak perlu terus-menerus berusaha untuk mempertahankan status itu. Manipulasi, di sisi lain, selalu memiliki agenda. Ada tujuan di balik perlakuan istimewa itu, dan tujuan itu biasanya adalah untuk mendapatkan kontrol atau keuntungan dari dirimu. Kuncinya adalah melihat pola. Apakah perlakuan istimewa itu konsisten, atau hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu darimu? Apakah kamu merasa bebas untuk menolak permintaan mereka, atau kamu merasa tertekan untuk selalu setuju? Apakah hubungan itu terasa seimbang, atau kamu merasa selalu memberi lebih banyak daripada yang kamu terima? Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Ini membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan, bahkan jika itu menyakitkan. Ini berarti mengakui bahwa perasaan spesial yang kamu rasakan mungkin adalah ilusi, sebuah alat yang digunakan untuk mengikatmu. Ini bukan berarti kamu tidak berharga, justru sebaliknya, kamu sangat berharga, dan itulah mengapa mereka memilihmu untuk dimanipulasi. Mereka melihat potensi dalam dirimu dan mereka ingin mengendalikannya untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi favorit itu enak, perasaan diakui, dihargai, dan menjadi yang utama itu memang memuaskan ego. Tapi kamu harus tahu, kadang itu cuma cara orang bikin kamu tetap bertahan, meski mereka nggak benar-benar peduli sama kamu. Mereka peduli pada apa yang bisa kamu berikan kepada mereka, pada bagaimana kamu bisa melayani tujuan mereka, atau pada bagaimana kamu bisa meningkatkan citra mereka. Mereka tidak peduli pada dirimu sebagai individu yang utuh, dengan kebutuhan, keinginan, dan batasanmu sendiri. Mereka hanya peduli pada peran yang kamu mainkan dalam skenario mereka. Ini adalah panggilan untuk kesadaran diri, untuk melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, untuk mempertanyakan setiap pujian, setiap perlakuan istimewa, dan setiap janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Apakah kamu benar-benar dicintai dan dihargai, atau kamu sedang dikondisikan untuk menjadi pion dalam permainan orang lain? Apakah kamu merasa bebas dalam hubungan itu, atau kamu merasa terikat oleh rasa takut kehilangan status favoritmu? Banyak yang cerita di kolom komentar kalau mereka pernah merasa jadi favorit tapi akhirnya disakiti. Kamu gimana? Apakah pernah merasa jadi spesial? Hanya untuk menyadari kalau ternyata itu cuma trik, bagikan ceritamu, pengalamanmu, dan bagaimana kamu menghadapinya. Mari kita belajar bersama dari pengalaman satu sama lain dan saling mendukung dalam perjalanan untuk mengenali dan melepaskan diri dari manipulasi semacam ini.